Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Kembar Channel, channel yang sangat menginspirasi, mudah-mudahan bisa mengedukasi, bahkan channel yang sangat provokasi ya. Channel yang bisa mengedukasi sebagian masyarakat atau mungkin semua masyarakat yang ada di lingkungan kita, di lingkungan desa. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini juga saya akan membahas tentang masalah organisasi sosial yang ada di desa, yang ada di kelurahan-kelurahan, yaitu organisasi sosial Karang Taruna. Karena pada dasarnya masih banyak rekan-rekan yang belum paham atau mungkin lupa tentang tugas dan fungsi Karang Taruna. Apa sih sebetulnya tugas dan fungsi Karang Taruna? Nah, makanya untuk kesempatan kali ini kita ulas ya. Kita ulas, mudah-mudahan setelah ada ulasan-ulasan yang saya sampaikan, kita semua bisa paham, oh ternyata Karang Taruna itu tugasnya seperti ini dan fungsinya seperti ini. Sebelum jauh ke tugas dan fungsi, alangkah baiknya kita pahami dulu apa yang disebut dengan Karang Taruna. Di sini saya diktekan ya. Di sini Karang Taruna itu definisinya adalah organisasi sosial, wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa dan kelurahan, untuk bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Nah, teman-teman, rekan-rekan semua, pemuda-pemudi, bahwa Karang Taruna ini dijelaskan yaitu adalah wadah atau suatu tempat atau suatu kelompok untuk mengembangkan generasi-generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dari diri mereka sendiri, oleh mereka sendiri, dan untuk mereka sendiri gitu. Jadi jelas di sini bahwa Karang Taruna itu dituntut untuk bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Nah, yang kedua mungkin di sini ada pedoman dasar Karang Taruna. Nah, Karang Taruna ini sebetulnya memegang apa sih pegangan Karang Taruna? Pedomannya di mana? Nah, di sini dijelaskan bahwa pedoman Karang Taruna itu diatur dalam Permensos yang dulunya adalah nomor 83 tahun 2005. Namun sekarang diubah. Permensos itu diubah ke nomor 77 ya tahun 2020. 2010 maaf, tahun 2010 gitu. Nah, di sini juga dijelaskan tujuan, tugas dan fungsi Karang Taruna, yaitu tujuannya ketika pemerintah pada waktu itu membentuk Karang Taruna, yaitu tujuannya itu untuk pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial. Nah, jadi tujuan pemerintah pada waktu itu mendirikan Karang Taruna itu yaitu untuk mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah sosial. Sedangkan masalah sosial di sini itu banyak sekali ya. Yang disebut dengan masalah sosial itu sangat banyak. Nah, mungkin kita akan temukan contohnya nanti gitu. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, di situ adalah dijelaskan pedoman dasar Karang Taruna itu yaitu pada Permensos yang baru ya, Permensos yang baru nomor 77 tahun 2010. Nah, tujuan Karang Taruna itu yaitu untuk menanggulangi atau untuk mengantisipasi berbagai masalah sosial. Terus apa yang disebut dengan tugas pokok Karang Taruna? Nah, di sini Karang Taruna itu mempunyai tugas pokok. Tugas pokok Karang Taruna adalah secara bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial, terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pembangunan potensi generasi muda di lingkungannya. Nah, di sini tugas pokok Karang Taruna itu secara bersama-sama dengan pemerintah. Jadi kalau boleh diartikan, kita harus bergaining dengan pemerintah atau
afiliasi dengan pemerintah, jangan menjadi musuh pemerintah atau bahkan menjadi pembangkang dari pemerintahan itu sendiri, atau dalam istilahnya menjadi pengrusuh dari pemerintah gitu. Jangan. Itu sangat bertolak belakang dengan tugas pokok Karang Taruna. Namun pada kenyataannya, kenapa sampai saat ini, bahkan sampai detik ini, Karang Taruna itu selalu berseberangan. Bukan selalu ya, tapi ada juga Karang Taruna yang berseberangan dengan pemerintah. Apakah memang Karang Tarunanya sendiri belum paham terhadap tugas dan kewajibannya seperti apa? Ataupun sebaliknya, pemerintah desanya atau kelurahannya yang belum paham gitu. Jadi di sana masih harus kita cari kebenarannya. Jangan sampai seperti ini, ketika kita disuruh untuk bersama-sama dengan pemerintah dalam menanggulangi kesejahteraan sosial, kita malah menjauhi pemerintah. Saya sebagai ketua Karang Taruna di desa gitu sangat mengharapkan adanya kerjasama atau adanya sinergitas. Sangat mengharapkan adanya kerjasama dan sinergitas dengan pemerintah desa. Karena apa? Tanpa adanya kerjasama dan sinergitas dengan pemerintah, Karang Taruna itu tidak punya apa-apa. Karena menurut saya pribadi, Karang Taruna itu harus didukung dan sangat tergantung kepada pemerintah. Kalaupun memang digadang-gadang Karang Taruna itu sebagai anak dari pemerintah itu sendiri, kalau misalkan di sini di desa, yaitu anaknya kepala desa atau anaknya desa, itu. Jadi alangkah buruknya ketika seorang anak bersitegang dengan bapaknya sendiri, gitu kan? Kalau memang desa itu dianggap dari orang tua dari si Karang Taruna itu. Jadi di sini harus ada sinergitas dan kebersamaan untuk terwujudnya atau tercapainya tujuan dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial. Nah, itu tugas pokoknya. Jadi Karang Taruna, maaf ini rekan-rekan, Karang Taruna itu jangan hanya muncul pada momen-momen tertentu. Kadang ini yang jadi lucu ini, Karang Taruna ini kadang hadir ketika ada memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia setahun sekali di bulan Agustus. Baru di sana Karang Taruna muncul hadir sebagai panitia kegiatan perlombaan, panitia kegiatan pokoknya sebagai panitia kegiatan lah gitu kan. Setelah itu tidak ada lagi kegiatan Karang Taruna. Nah, jangan sampai Karang Taruna itu hanya dijadikan atau hanya muncul pada kegiatan-kegiatan tertentu. Justru di sini Karang Taruna itu dituntut untuk memonitor masyarakat dalam menanggulangi kesejahteraan sosial. Nah, itu tugas pokok. Kita bahas masalah fungsi Karang Taruna. Nah, di sini fungsi Karang Taruna. Banyak sekali fungsi Karang Taruna, teman-teman. Salah satunya penyelenggara usaha kesejahteraan sosial. Penyelenggara loh. Nah, yang mau saya tanyakan, sudah sejauh mana? Apakah memang Karang Taruna sudah mencapai tugasnya atau sudah melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara usaha kesejahteraan sosial? Nah, jangan sampai kita bisa menyalahkan atau Karang Taruna bisa menyalahkan lembaga lain kepada, misalkan contoh, kepada BPD, selalu mengkoreksi, selalu menginterupsi, selalu bertentangan karena dianggap lembaga lain seperti ini. Bahkan Karang Taruna sendiri tidak tahu tugas dan fungsinya. Kita bisa menyalahkan orang lain atau lembaga lain sedangkan posisi kita juga dalam keadaan yang salah. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran saya gitu. Makanya ayo kepada rekan-rekan pemuda-pemudi yang masih tergabung dalam warga Karang Taruna di usia 17 sampai 45 tahun untuk warga Karang Taruna, dan untuk kepengurusan di usia 17 sampai 35 tahun. Ayo sekarang kita telaah, sekarang kita sikapi gitu kan. Kalau memang kita merasa ada di bagian Karang Taruna, sudahkah kita menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai Karang Taruna? Salah satunya yaitu menanggulangi kesenjangan atau menanggulangi kesejahteraan sosial.
Nah, sudah apa belum gitu kan? Jangan dulu menyalahkan orang lain. Nah, terus mungkin ada yang bertanya, lah kalau Anda sendiri sebagai Ketua Karang Taruna, apa yang sudah dilakukan untuk menanggulangi kesejahteraan sosial itu? Nah, mungkin kalau untuk saya pribadi, mungkin saya baru beberapa bulan atau belum mencapai 1 tahun menjabat sebagai Ketua Karang Taruna. Pada dasarnya saya sekarang sedang berusaha untuk memperbaiki taraf hidup para pemuda di lingkungan desa saya, yaitu dengan cara pemberdayaan atau dengan cara mengadakan atau apa ya istilahnya, memunculkan lapangan pekerjaan bagi mereka yang memang belum punya kegiatan atau belum bekerja. Saya menggali dari segi potensi desa saya sendiri. Kalau memang di desa saya potensinya itu memang berpotensi sekali kepada sektor pertanian. Makanya saya gerakan para pemuda ataupun pemudi di sektor pertanian. Nah, itu salah satu upaya saya dalam penyelenggara usaha kesejahteraan sosial. Itu salah satu upaya saya yang sedang saya lakukan. Yang kedua, fungsi Karang Taruna itu yaitu penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Nah, jadi sebagai Karang Taruna, sebagai pengurus Karang Taruna harus bisa sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Kepada siapa? Baik kepada masyarakat ataupun kepada anggota Karang Taruna itu sendiri. Caranya seperti apa? Mungkin segala sesuatu yang akan saya contohkan itu yang sudah saya terapkan ya di desa saya. Contohnya yang saya sudah upayakan untuk masalah penyelenggara pendidikan. Setiap seminggu sekali, mungkin 2 minggu sekali, paling lambat 1 bulan sekali, saya di sekretariat Karang Taruna kami, di desa kami, sering mengadakan silaturahmi warga Karang Taruna. Yang mungkin hanya sebagian pemuda atau perwakilan dari dusun-dusun saja yang datang, koordinator dusunnya saja yang datang gitu kan. Selalu mengadakan dialog atau selalu mengadakan edukasi pendidikan tentang masalah kepemerintahan, tentang masalah ekonomi, tentang masalah bisnis. Itu dan pelatihan. Pelatihan apa? Pelatihan yang sudah saya berikan kepada rekan-rekan yaitu tentang pelatihan-pelatihan terkait masalah pertanian yang sedang saya lakukan sekarang. Nah, jadi 2 fungsi itu sudah saya upayakan dan jalankan. Mudah-mudahan ada hasil yang baik gitu. Mudah-mudahan ada hasil yang baik dan sesuai apa yang diharapkan. Terus yang ketiga, penyelenggara pemberdayaan masyarakat, terutama generasi muda yang komprehensif. Pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda. Dengan diadakannya sektor pertanian, itu saya mengharap adanya pemberdayaan untuk para pemuda yang belum mempunyai pekerjaan atau belum mempunyai mata pencaharian. Nah, disinilah letak atau tugas Karang Taruna atau fungsi Karang Taruna untuk memberdayakan pemuda yang belum punya kegiatan. Alhamdulillah, mungkin saya hanya bisa memberdayakan beberapa orang, meskipun dengan penghasilan yang masih minim karena masih awal. Tapi tujuannya seperti ini, agar terciptanya kemandirian pada generasi muda itu sendiri. Jangan sampai ketika umur sudah dianggap dewasa, tapi kebutuhan masih terus minta kepada orang tua. Minimalnya mereka bisa bekerja sendiri dan menghasilkan uang sendiri untuk keperluannya sendiri. Mungkin untuk itu saya masih jauh dari kata sempurna, tapi alhamdulillah untuk akhir-akhir ini rekan-rekan pemuda yang saya koordinir, yang saya ambil untuk diberdayakan hanya sebagian orang karena memang masih bertahap, sudah mempunyai perubahan secara signifikan lah dari segi ketergantungan terhadap orang tua, khususnya di bidang dalam hal ini ya, dalam hal keuangan gitu kan. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa merangkul lagi pemuda-pemuda yang lain. Mohon doanya saja supaya tujuan dan harapan saya bisa tercapai di kemudian atau di tahun depan. Yang keempat,
penanaman pengertian atau memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda. Nah, kita juga sering mengadakan musyawarah atau riungan atau silaturahmi dengan warga-warga Karang Taruna, khususnya yang aktif ya, yang aktif setiap seminggu sekali, kadang di aula desa, kadang di saung gitu kan, mengadakan riungan. Kita selalu mengadakan dialog, sharing, tanya jawab. Barangkali ada masukan dari anggota kepada ketua yang memang sifatnya tidak terpikirkan oleh saya, ataupun sebaliknya ada masukan dari ketua untuk anggotanya. Itu yang sudah saya lakukan. Terus yang selanjutnya, penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual. Penyelenggara usaha-usaha. Nah, untuk hal ini belum bisa terrealisasi ya, karena apa? Karena terlalu saya mempunyai kendala dalam hal ini, dalam menyelenggarakan atau mengadakan usaha-usaha terkait masalah permodalan, terkait masalah keuangan, terkait masalah anggaran atau biaya. Karena sejauh ini minim sekali biaya yang didapatkan oleh Karang Taruna. Nah, bahkan di Karang Taruna saya sendiri juga belum ada kesadaran dan belum ada loyalitas tinggi dari sebagian kalangan akan pentingnya Karang Taruna untuk lingkungan. Jadi masih banyak teman-teman yang menghiraukan atau mengabaikan. Jadi mohon untuk hal ini saya minta dukungannya lah kepada teman-teman semua. Kalaupun memang teman-teman peduli kepada lingkungan, kalaupun memang teman-teman ingin memajukan lingkungan, ayo bantu kami di Karang Taruna, berikan masukan, berikan saran kepada kami. Barangkali dengan masukan dan saran yang kalian berikan itu bisa menjadi penggerak atau pemotivasi kami dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih baik. Terus fungsi Karang Taruna yaitu sebagai kontrol sosial. Nah, ini yang sering disalahartikan oleh sebagian Karang Taruna. Apa sih sebetulnya yang disebut kontrol sosial? Kebanyakan rekan-rekan Karang Taruna ketika mendengar kata kontrol sosial itu langsung ke program-program pembangunan yang ada di desa atau di kelurahan. Nah, ini mohon maaf sekali nih kepada teman-teman yang masih punya pemikiran ke arah sana, bahwa yang dimaksud dengan kontrol sosial dalam hal ini itu tidak hanya untuk pembangunan saja. Memang ada kewajiban Karang Taruna untuk mengontrol pembangunan-pembangunan yang ada di lingkungan. Tapi kontrol sosial dalam hal ini juga tidak hanya untuk pembangunan saja. Tapi tolong kontrol sosial untuk dari segi kesehatannya, kontrol sosial dari segi pendidikannya, kontrol sosial juga dari segi keagamaannya, kontrol sosial juga dari segi kewirausahaannya, ekonominya. Nah, ini yang belum dipahami oleh rekan-rekan. Mungkin sebagian mungkin sudah pada paham. Ini yang menjadi kendala. Jadi sehingga ketika mendengar kata kontrol sosial, rekan-rekan atau Karang Taruna sering malah menyerobot atau memperkeruh suasana pembangunan. Nah, ini memperkeruh suasana pembangunan itu kan. Jadi seolah-olah bertindak seperti premanisme, anarkis. Ini yang salah, penangkapan yang salah yang saya simak ya ketika saya berada di Karang Taruna. Ternyata ketika mendengar kata kontrol sosial, larinya langsung ke pembangunan. Larinya langsung ke pembangunan desa atau pembangunan kelurahan. Padahal kalau kita menyimak kata kontrol sosial itu banyak maknanya, tidak hanya di sana. Kenapa kalian selalu kejar ke arah pembangunan? Apakah karena memang ada uangnya? Apakah memang karena ada nominalnya? Itu. Kita di sini tidak bergerak sebagai BPKP atau inspektorat loh. Kita hanya sebatas mengontrol, bukan menghakimi. Adapun masalah penyimpangan-penyimpangan, kita hanya bisa melaporkan. Itu tugas kita gitu kan.
Melaporkan kemana harus kita laporkan? Kalau bisa kita laporkan dulu. Kalau memang yang bermasalahnya dari aparatur desa, kita laporkan dulu ke kepala desa. Kalau memang yang bermasalahnya kepala desa, kita laporkan dulu kepada BPD desa. Itu LPM desa. Nah, setelah memang tidak bisa ditanggapi atau tidak ada yang menanggapi, baru kita melaporkan ke jenjang yang lebih tinggi, kepada pihak yang lebih tinggi, baik itu kepolisian, baik itu ke inspektorat ataupun yang lainnya kalau terkait masalah anggaran atau dana. Nah, ini jadi pemahamannya hanya ketika mendengar kata kontrol sosial langsung larinya ke arah pembangunan atau proyek-proyek yang ada uangnya, ada yang ada anggarannya. Jadi kesannya itu Karang Taruna seperti premanisme gitu, kerja nggak mau tapi pengen dapet jatah kan. Ya itulah, ini yang terjadi sekarang gitu di lingkungan kita itu ya seperti ini gitu. Karena apa? Karena pemahamannya terhadap kontrol sosial itu sendiri itu belum terbuka. Nah, maka dari itu saya buka sekarang, barangkali apa yang saya sampaikan itu tidak salah. Sekalipun memang salah, tolong koreksi saya agar saya bisa menyampaikan yang lebih baik lagi. Tolong koreksi saya, tolong kasih tahu saya gitu ketika ada penyampaian-penyampaian yang salah. Masalah Karang Taruna ya, kita kalau berbicara masalah Karang Taruna, kadang keinginan Karang Taruna itu banyak. Bahkan program Karang Taruna itu sebetulnya banyak gitu. Cuman kan kendalanya kita dari segi anggaran. Nah, yang saya mau ketika kalian merencanakan kegiatan, kalian itu harus memikirkan dulu gitu. Beban yang akan dikeluarkan itu seperti apa? Jangan sampai istilahnya selalu membebankan masyarakat atau membebankan pemerintah desa itu sendiri. Karena apa? Karena belum tentu ketika kita meminta kepada salah satu apa ya istilahnya, kepada salah satu pihak, nah, belum tentu mereka itu bisa membantu. Yang pada akhirnya ketika mereka tidak bisa membantu, kita dianggap tidak diperhatikan. Nah, ini yang salah gitu. Karena sebetulnya kesalahan itu ada dari kalian itu sendiri gitu. Kenapa kalian itu mengadakan suatu kegiatan yang tidak diprediksi terlebih dahulu beban yang akan dikeluarkannya seperti apa. Itu jadi jangan sampai ketika ada kegiatan proposal lagi gitu. Kapan mandirinya? Bahkan kita dituntut untuk menjadi pelopor dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial. Nah, kalau kita terus minta, berarti kita juga belum sejahtera kalau seperti itu. Bagaimana kita bisa dicontoh oleh masyarakat? Bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat kalau kita sendiri masih bisa meminta-minta seperti itu? Nah, sekalipun memang iya, kita membutuhkan anggaran, kita membutuhkan dana, atau kita membutuhkan uang untuk suatu kegiatan atau kegiatan yang lainnya, tolong dibicarakan dengan pihak-pihak terkait supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya kegiatan itu. Sekalipun kegiatan itu berdampak untuk semuanya, bermanfaat untuk semuanya, tapi belum tentu semua berpikir sama. Nah, ini yang bisa menjadikan kontroversi atau pro kontra di lingkungan. Maka dari itu, untuk saat ini saya harapkan, saya himbau, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung, rekan-rekan semua di Karang Taruna. Bukan berarti saya menyalahkan ketika mengeluarkan statement seperti ini, tapi saya lebih mengedukasi atau memotivasi. Jadi intinya ketika kita mau melakukan kegiatan, kita harus mengukur diri dengan kemampuan. Jangan sampai istilahnya kegiatan yang kita lakukan tidak dibarengi dengan pemikiran yang matang yang akhirnya akan berdampak buruk bagi kita ataupun bagi orang lain. Intinya seperti itu. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita sebagai generasi muda menjadi generasi yang mandiri, yang tidak merugikan orang lain,
yang tidak membebankan orang lain, bahkan kita sebagai generasi yang dicontoh oleh orang lain. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, saudara-saudara semua, para pemuda, para pemudi, mudah-mudahan kita menjadi pemuda yang bisa dicontoh oleh yang lainnya, baik itu dari desa yang lain, baik itu dari lingkungan yang lain ataupun dari wilayah yang lain. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi, harus menjadi pemuda yang mandiri, harus menjadi pelopor, harus bisa menginspirasi orang lain, harus bisa bersinergi dengan pemerintah, bergaining dengan pemerintah untuk mewujudkan tugas pokok Karang Taruna dalam menanggulangi kesejahteraan sosial. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan dalam hal ini. Mudah-mudahan menjadi bahan pembelajaran untuk diri saya pribadi ataupun untuk semuanya, untuk rekan-rekan. Dalam kesempatan ini, dalam video kali ini, bukan berarti saya ingin menyudutkan orang lain atau pihak-pihak tertentu. Tidak ada maksud video ini dibuat untuk menyudutkan salah satu pihak. Tidak ada maksud video ini dibuat untuk melecehkan atau mengucilkan salah satu pihak. Tapi semata-mata video ini dibuat hanya untuk memberikan arahan ketika memang apa yang saya bicarakan itu dianggap benar. Sekalipun apa yang saya bicarakan itu dianggap salah, saya mohon dianggap maklum dan bisa mengoreksi saya baik langsung ataupun secara tertulis, bisa lewat kolom komentar ketika saya sudah upload di YouTube. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya minta maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.